Kontaktor banyak dipergunakan di perusahaan-perusahaan, industri. Bahkan sekarang penggunaannya juga sudah masuk ke area rumah tangga, seperti penggunaan AC dan lain sebagainya. Kontaktor adalah suatu alat yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Pada kontaktor terdapat sebuah lilitan atau kumparan. Bila mana dialiri oleh arus, kumparan tersebut akan menjadi medan magnet. Selanjutnya, medan magnet akan menarik kontak-kontak yang ada. Kontak-kontak tersebut yang nantinya dari normal open menjadi close, kemudian dari close akan menjadi open. Pada dasarnya kontak pada kontaktor itu dibagi atas dua, kontak utama dan kontak bantu. Kontak utama adalah kontak yang dipergunakan untuk mengalirkan arus-arus yang besar. Ini contohnya, kontak 1 ke 2, 3 ke 4, 5 ke 6. Dan kontak bantu 13, 14, 21, 22, maaf tertulis 21, 21. Kontak utama semuanya terdiri dari normal open. Dalam keadaan normal dia terbuka dan bekerja dalam keadaan tertutup. Sementara kontak bantu ada yang normal open, ada yang normal close. Nah, kontak-kontak ini nanti pada saat koil atau kumparan memperoleh arus listrik, maka kontak ini akan ditarik ke bawah. Nah, ini dia. Kontaknya akan ditarik ke bawah sehingga posisinya menjadi terhubung. 1 ke 2, 3 ke 4, 5 ke 6. Dan dengan tertariknya kontak ini ke bawah, maka akan terhubung kontak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kontak bantu ada yang terhubung dan ada yang terlepas. Yang terhubung 13, 14 karena tadi awalnya adalah normal open. Sementara 21, 22 awalnya adalah normal close, terhubung. Sekarang menjadi terbuka. Kita simulasikan dengan menggunakan tegangan. Bebannya kita buat lampu supaya nampak dia bedanya. Koil belum diberi tegangan. Namun kontak-kontaktor sudah diberi tegangan. Tempat masuknya kita berikan arus fasa dan tempat keluarnya kita beri arus, kita beri 0. Kita lihat yang open 13, 14 kontak bantunya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kontak utamanya, tidak ada arus mengalir ke lampu sehingga lampu masih mati. Sementara 21, 22 posisinya adalah normal close, lampu sudah menyala. Nah, sekarang kita beri arus pada kumparan. Dia. Maka kontak akan berubah posisi dari normal open menjadi close, dari terbuka menjadi tertutup. Ini contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditandai dengan arus yang mengalir. Saya beri tanda warna merah arusnya sehingga lampu akan menyala. Demikian juga kontak bantunya 13, 14. Nah, sementara 21, 22 tadi yang awalnya adalah tertutup, awalnya menyala, sekarang jadi mati karena berlaku posisi yang sebaliknya. Nah, kita contohkan akan membuat suatu rangkaian. Nah, kita contohkan akan buat suatu rangkaian kontrol yang akan mengoperasikan satu buah motor listrik. Ini contohnya kita buat motor listrik, tapi nanti prakteknya kita buat aja lampu.
Ini MCB, fungsinya untuk mengamankan rangkaian di sini. Kemudian ada S0. S0 posisinya adalah normal open, normal close. Dia fungsinya adalah untuk memutus arus nanti, mematikan. Sementara S1 posisinya adalah normal open. Dia fungsinya untuk menghidupkan. Dan di sini adalah kumparan. Kumparan. Nah, ini diambil dari K1. Jadi nanti sambungannya seperti ini, rangkaian kontrolnya. Nanti sambungan rangkaian kontrol seperti ini, MCB masuk ke S0, masuk ke S1, masuk ke kumparan, baru masuk ke 0. Ini A2-nya masuk ke 0. Kemudian di sini ada kontak bantu yang posisinya normal open. Nah, ini pasang di sini, ini di sini kita pasang. Nah, sementara untuk rangkaian tenaganya ini posisinya seperti ini. MCB masuk ke kontaktor, kemudian masuk ke motor. Kemudian kita lanjut. Ini kita nampakkan semua, rangkaian kontrol kita nampakkan, wujudnya kita nampakkan, rangkaian tenaga kita nampakkan, wujudnya juga kita nampakkan, gambar kerjanya ya. Nah, MCB bila diberi arus di sini, kemudian arus akan mengalir sampai ke S1. Ini sampai ke S1. Sementara ini sudah sampai ke kontaktor. Kalau kontrolnya, rangkaian kontrol sudah sampai kontaktor, tapi belum bisa bekerja karena posisi saklar masih posisi open, karena belum masuk arus ke kemari, ke kumparan. Nah, kita masukkan arus, kita tekan S1, maka ini lihat diagram arusnya. Arus melintasi S1, masuk ke kumparan. Setelah sampai kumparan, maka kumparan akan menjadi medan magnet dan dia akan menarik kontak-kontak yang tadinya posisinya open menjadi close. Ya. Yang normal open menjadi tertutup. Ini contohnya kontak bantunya. Kontak bantunya. Ini kemari. Nah, kemudian di tenaga, kontak juga tertutup. Yang normal open berubah menjadi tertutup sehingga arus akan mengalir. Nah, dari 1 masuk ke 2, 3 ke 4, masuklah dia ke motor, maka motor bekerja. Nah, di sini setelah S1 kita tekan, maka arus akan masuk kemari, tapi di sini kontak bantunya juga mengalir arus melalui sini. Jadi dari 2 tempat ini mengalir arus. Dari 2 tempat mengalir arus. Nah, sekarang kita lepas S1-nya. Kita buka. Kita lepaskan, berarti dia balik ke posisi semula. Maka arus akan melewati K1. Ini dia. Kontak bantu dari K1. Tetap rangkaian bekerja. Jadi motor tetap bekerja. Kapan kontaktor akan berhenti bekerja? Nih lihat. Bila tombol S0 kita tekan. Bila tombol S0 kita tekan, maka arus akan terputus. Ini. Arus akan terputus. Tidak akan lewat lagi. Sekalipun ini saya tekan ini S1-nya. Sekalipun ini tadi belum berubah ini posisinya. Ini sudah putus. Berarti arus cuma nyampe kemari. Dengan terputusnya kemari, maka ini pun akan terbuka. Ini akan terbuka. Dan motor juga akan berhenti bekerja karena arusnya juga terputus.